Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati di Voice atau Podcast Inspirasi bersama Rika Dilawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya udah kehadiran nih sama teman saya, teman lama ya, kita baru berjumpa kembali secara virtual, yaitu adalah Agin gitu. Namanya adalah Gin Muhammad Ridwan, tetapi saya biasanya memanggilnya dengan sebutan Agin gitu, sapaan akrab gitu ya Ayah. Oh Agin iya. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Rika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya Agin sekarang, lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Tidur kali sekarang. Ya, rebahan dengan ini ya, Rebahan. biar bisa Iya. menyelamatkan dunia gitu sekarang mah rebahan Iya. tuh. Kan minggu dulu lah. Iya, karena corona. Nah, gini nih teman-teman, mungkin banyak ya dari teman-teman yang bertanya gimana nih kalau misalkan kita itu nikah sambil kuliah, apakah harus nikah dulu atau kuliah dulu atau gimana nih gitu ya. Nah, Iya. jadi Agin ini sekarang akan sharing nih teman-teman tips and triknya bagaimana cara agar kita bisa melewati itu semua. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya ke sesi pertanyaan yang pertama nih, Nah, Oke. waktu Agin gini sebelum menikah gitu ya, gimana nih aktivitas di perkuliahannya gitu? Oh iya, iya. Ya, Hmm, jadi gini, Bu Rika. Sebenarnya nikah itu eh, apa ya? Nggak di planning nikahnya harus semester berapa, harus semester berapa, itu jalan jalan normal aja sih. ya, Jadi mungkin Teh Rika juga nanti ke depannya mungkin bisa jadi sebentar lagi juga, kan nggak ayo sebentar amin ya. doakan saja. Sebelum nikah perkuliahan ya normal-normal, lancar-lancar. Karena tujuan awal Gin tuh eh, pertama orang tua tuh nerusin cita-cita orang tua. Orang tua Gin dulu lulusan UIN. Awalnya sih Gin nggak mau kuliah. Hmm, Dulu tuh sempet juga daftar kuliah tuh karena eh, tuntutan profesi. oh Dulu iya, profesinya ya di sebelum sebelum kuliah di UIN tuh udah kerja dulu. Nah, hmm, tuntutan profesi buat kuliah di jurusan yang sama, administrasi lah gitu. Udah ya, keterima administrasi, tinggal masuk. Tapi Mama Gin tuh nyuruh udahlah masuk UIN aja gitu. Nah, itu hmm, pertama masuk UIN kayak gitu. Terus kalau kuliah ya karena tujuan awal, cita-cita orang tua, kata orang tua Gin udah aja kuliah di sana biar nimba ilmu agamanya lebih lah gitu. ya Karena betul, karena UIN gitu ya. kalau ngejar dunia kan nggak ada ujungnya. Lagian kan Gin eh, SD itu MI, masuk MI, Hmm, MTS MA lah, sekalian aja langsung masuk UIN. iya. Meskipun ya belum sesempurna ya masih gitulah. Iya, tapi ya kita coba buat lebih baik lewat agama, karena ya kalau orang tuh udah punya tiang agama yang kuat ya udah, mau diajak kemana-mana juga dia tetap kuat karena pondasinya yang kuat. Betul Itu betul. terus ya satu lagi juga, Gin tuh kan kalau di kampus tuh nggak pernah ikut A B C D E F G lah selain sebagainya. Itu karena tujuannya tuh orang tua tuh bilang, Gin kamu kuliah yang benar, belajar yang benar. Jadi tujuan utamanya tuh ya udah belajar, di samping itu ya nomor sekian lah kalau mau ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa, tujuan utamanya buat belajar gitu. Makanya ya udahlah fokusin belajar, nggak pernah ikut ini itu. Hmm. Gitu Bu Rika. Jadi lebih difokuskan belajar dan memang Iya, normal-normal aja gitu ya, biasa. iya. Nah, terus ketika ada niatan gitu ya, kayaknya alhamdulillah ternyata tadi sebelum masuk kuliah juga udah kerja gitu ya, Ayah. Iya. Nah, apakah ada kendala nggak sih, kuliah sambil kerja gitu? Eh, Semisal dari tugas-tugas yang apa ya, yang ada tugas kuliah, terus juga ada tugas di pekerjaan, kayak gimana gitu acara bagi waktunya? Oh iya. Kalau bagi waktu sih kita fokusinnya gini. Gin tuh tipe orang yang pelupa banget, Hmm, pelupa banget.
Jadi kalau misalnya ada tugas itu harus segera. Nah, Oh, makanya nanti biar biar tugas kuliah kelar, tugas kerjaan juga kelar. Jadi kalau misalnya ada tugas hari Senin nih, itu harus beres tuh hari Selasa. Bisa tugas hari Senin, dikumpulinnya hari Senin juga. Itu harus beres hari Selasa. Kalau jadi nggak nggak beres hari ditunda gitu Selasa, ya? gimana Bu? Jadi nggak ditunda gitu ya ketika ada Nggak tugas. ditunda. Kalau ditunda itu udah pasti nanti ngeganggu sama aktivitas lain, terus Ya, lupa juga. betul. Nah gitu sih. Kalau gini makanya apa namanya kuliah sambil kerja itu gimana sih? Ribet nggak sih? Ribet nggak sih? Cara bagi waktunya gimana ya? Cara bagi waktunya gini kayak gitu sih. Berarti Iya. memang Agin Gima udah dibentuk kedisiplinannya udah dari dulu juga terbentuk gitu ya Ayah. Jadi ketika ada kuliah sambil kerja ataupun ada tugas-tugas yang banyak itu nggak jadi masalah karena udah terbiasa disiplin gitu mungkin ya Ayah. Iya, karena kalau menurut Gin pribadi sih kedisiplinan tuh bisa ngebentuk apa ya? eh, Apa yang kita dapat gitu kalau kalau kita udah disiplin kita mau dapat kita mau gapai apa-apa juga insya Allah dapat lah gitu. Iya benar luar biasa panutan sekali ini guys. Iya. Iya. Nah terus nih kan tadi Iya. juga kuliah sambil kerja gitu ya udah terlalui gitu terus ketika Ya. memilih kuliah sambil kerja dan sambil nikah gitu. Nah itu awal mulanya gimana tuh ceritanya? Kalau kuliah kerja sambil nikah. Kalau nikah ya apa ya? Semua orang pasti pengen dan semua orang bisa merencanakan kapan mau nikah, eh, semester berapa atau setelah kuliah mau nikah atau gimana gimana. Semua orang bisa berencana tapi tetap yang nentuin kan Allah juga. Nah, Betul. gini juga kayak gitu. Apa namanya nikah tuh nggak ada rencana buat oh semester ini harus nikah, semester ini harus nikah atau lulus kuliah harus nikah enggak. Semuanya berjalan aja normal. Cuman kalau nyikapinnya ya kalau dibilang ribet ya ribet sekarang. Kuliah ya jalan, nikah ya jalan, nyari uang lah gitu nyari uang dia harus tetap jalan. Emang ngebagi waktunya susah kemarin sempet ada matkul juga keteteran tuh beberapa tugas agak apa namanya agak agak lama lah ke pending soalnya jarang buka HP juga. Nah tugas agak terbengkalai kemarin tapi sempet dilihat juga apa namanya ngeluangin waktu lah buat baca-baca HP tuh scroll-scroll bahkan pesan tuh bisa sampai ratusan ribuan juga bisa. Iya luar biasa. Nah, sekarang kan lebih ribet kalau kuliah online ya. Iya Mm, semuanya serba di WhatsApp gitu ya Kadang handphone. kuliah kita lagi di jalan harus ada Zoom meeting katanya. Iya betul. Nah, gitu Hmm, sih. ya, tapi apakah lebih sulit ketika kuliahnya online atau kuliahnya masuk seperti biasa gitu tatap muka? Kalau menurut Agin gitu. Lebih sulit sih online. Iya, Online tuh yang dipikir kalau online itu kita nggak bisa full ngeluangin waktu. mm-mm. Kadang kalau bisa lah, mungkin ada sebagian orang yang bisa. Kalau bisa kita mengeluangin waktu, oke bagus. Tapi kan situasi dan kondisi di tempat dia belajar tuh nggak semuanya mendukung. Kadang ada yang berisik atau apa. Beda sama offline. Kalau offline kan kita benar-benar duduk ke sana tuh udah full sama niat. Kalau online itu belum tentu. Kadang duduk emang duduk belajar, tapi niatnya kadang kemana 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 gitu. Kayak Zoom meeting ya udah tinggal matiin kamera, udah dengerin, udah lepas aja. Tapi kalau offline kan kita benar-benar duduk, datang ke sananya pun benar-benar dengan niat kan, jalan jauh-jauh ke kampus gitu kan, macet-macetan gitu, sejam di jalanan, kan udah benar-benar niat gitu ke kampus buat belajar. Gitu. Tapi kalau online kan udah beda lagi cerita gitu. Iya betul-betul. Apalagi kan harus butuh konsentrasi gitu ya, memahami apa yang disampaikan sama dosen. Nah, itu. Iya. eh, Kalau misalkan sinyalnya support dan lingkungan juga support kan itu enak. Tapi kalau Nah, gitu. sinyalnya lup gitu, itu juga kan jadi Ya, problem juga ya. ya benar-benar.
Hmm, Iya, ya, kalau Monica gimana nih? apanya nih? Di kampus Apanya? gimana di kampus? Oh, di kampus, ya alhamdulillah baik-baik saja. Terus juga kan, Online, online. apa? Online juga. Ya, online juga. Ngalamin juga aku kuliah online selain wisuda online. Sidang online, semua online, luar biasa corona ini. Ya gitu, ternyata memang ya apa yang disampaikan oleh adik-adik kelas kan biasanya suka curhat, ternyata kalau online tuh kayak gini gitu. Ternyata ketika dialamin, iya benar juga gitu. Terus Ya, juga kan benar juga. kita harus fokus gitu di depan laptop gini aja kan mantengin. Kan kadang juga kita ya manusiawi ya ada bosannya juga gitu. Iya. Terus juga bingung gimana ya maksud maksud bapak ini, maksud ibu ini gitu. Kalau mau bertanya kan terbatas juga gitu ya, ayo Hmm. waktunya gitu kalau online gitu. Iya, kalau depan laptop kan kita ngantuk, tinggal matiin kamera tidur. Tapi Iya betul. kalau di kelas tuh nggak bisa. Iya, Nah, gini juga gini nih. iya, Sebenarnya kan kalau Teh Rika lihat gitu, gini-gini di kelas kan selalu di depan. iya Itu betul. tuh nggak tahu, ya mungkin bisa jadi inspirasi buat orang. Iya, Kenapa milih di depan? Karena di depan kalau kita ngantuk itu nggak bisa tidur. iya benar. Kalau kita main-main itu kita nggak bisa. Mm-mm, Makanya di depan tuh dituntut buat apa namanya, merhatiin banget. Makanya mm-mm, kalau orang-orang, ya kalau Gin-Gin pribadi ya kalau niatnya buat benar-benar belajar ya udah di depan aja. betul. Buat teman-teman juga kalau mau niru ya boleh silakan. Ya, soalnya karena ketika di depan malah kita lebih fokus ya Ayah, lebih Iya. mendengarkannya itu dengan jelas, ngelihat gerak-gerik dosen yang jelasin juga jelas banget gitu. Iya. Mm-mm. Nah terus juga nih inspirasi juga nih dari Agin Gin. Agin Gin udah beberapa kali kan raih IPK 4,0 gitu, IPK sempurna. Wah, enggak itu. Luar biasa nih, Biasa gimana aja. nih tipsnya A? Walaupun di sela-sela kesibukannya, tapi ternyata dalam hal akademik juga ya oke gitu. Kerja oke, kuliah oke, nikah oke, IPK juga luar biasa gitu. Ah. Iya, makasih yang lebih oke. Pertama Iya. ucapin gitu dulu deh. Kalau kalau kuliah itu karena ya tujuan awalnya itu ke kampus ya buat belajar. Ke kampus buat belajar ya fokusin buat belajar, jangan main-main gitu. Pertama itu. Yang kedua, dulu tuh pengalaman di SMA, Hmm. orangnya tukang nyontek. Tukang nyontek. Fisika, kimia, biologi tuh selalu nyontek. Udah keluar sekolah, udah keluar di madrasah, itu kerasa banget. Ternyata dulu nyontek tuh hasilnya nggak ada. Hmm. Nah, belajar nggak benar tuh hasilnya nggak ada setelah setelah beres madrasah tuh, setelah beres sekolah tuh hasilnya nggak ada. Makanya waktu kuliah ya udah kita belajar dari yang dulu, belajar dari madrasah. Kalau nyontek kita nggak akan punya apa-apa keluar. Iya Kalau kita betul. belajar nggak benar-benar, kita keluar nggak punya apa-apa gitu, Hmm. nggak ada yang dibawa gitu. Bahkan dulu waktu tes, sempat ikut ikut tes CPNS, itu waktu tes itu kan ada soal matematika, wah gila-gilaan gitu. Itu nggak ada yang bisa asli. Ah, Karena dulu waktu di MA-nya, di SMA-nya itu kurang gitu. iya. Makanya sekarang evaluasinya belajar tuh ya benar-benar harus full belajar. Belajar tuh harus benar-benar sepenuh hati. Jadi fokusnya tuh benar-benar harus dapat gitu. Kalau kita berangkat dari rumah ke kampus, dari kampus ke rumah tuh harus dapat apa gitu. Nah gitu sih. Makanya ngejar benar-benar lah, harus dikejar. Apalagi apa ya, zaman sekarang gitu. Kita nggak punya pengetahuan, kayak sayang juga gitu. Keluar sekolah nggak punya apa-apa, sayang lah. Betul-betul. Apalagi kalau kuliah hanya sekedar kita duduk di bangku kuliah, udah itu pulang, terus juga ya dosen ngejelasin kita cuma dengerin aja, tapi tanpa memaknai, memahami itu juga sia-sia ya ayah. Korban Iya. juga gitu, uang, tenaga, waktu gitu. Ya. Terus kadang ada juga yang orang berpikiran kalau kuliah tuh buat ngebenerin, bukan buat ngebenerin, buat dapet kerjaan gitu.
kerjaan yang lebih baik gitu. Ada yang tujuannya kayak gitu. Kan kayak mungkin kalau gin-gin nilai sih itu keliru juga. Kalau kuliah cuman buat dapat jabatan yang lebih baik, orang-orang yang lulusan SMA, lulusan SMP, banyak kok yang dapat jabatan yang lebih baik gitu. Bahkan kalau gin-gin pribadi itu pemikiran kayak gitu tuh harus dibalik. Justru kuliah tuh buat dapat ilmu yang lebih gitu. Dan ilmu yang lebih itu bisa digunain buat naik jabatan itu gitu. Jadi ilmu dulu, bukan gelarnya dulu gitu maksudnya. Kalau misalkan nanti gelar terus jabatan itu bonusnya gitu ya Ayah, hasilnya gitu. Nanti. Iya. Nah terus nih tadi juga sempat menarik ya kalau Agin-Gin itu masuk ke UIN karena memang disuruh sama ibu gitu ya, ada dari orang tua juga. Nah gimana nih kan kadang ada ya gitu orang itu, apalagi sekarang nih calon-calon mahasiswa baru yang sekarang lagi milih kampus, milih jurusan gitu. Dan terkadang jurusan atau kampusnya itu tidak sesuai gitu yang kita inginkan dengan yang orang tua inginkan. Nah gimana tuh tipsnya biar bisa balance gitu? Kalau gin-gin pribadi dari SD, SMP, SMA, MI, MT, SMA itu selalu dipilihin sama orang tua. Dulu MI itu bukan keinginan gin-gin, MTS juga bukan keinginan, SMA juga bukan keinginan gin-gin, tapi yang dalam prinsip gin-gin, kalau kita nurut sama orang tua, kita dapat berkahnya lah gitu, berkahnya dalam belajar gitu. Tapi kalau misalnya kita ngikutin apa yang kita mau, bukan berarti orang tua nggak support, orang tua juga support gitu. Jadi itu mah masalah ya bisa diomongin baik-baik lah gitu. Kalau misalnya orang tua pengertian ya mungkin sesuai apa yang kita ingin gitu. Tapi kalau misalnya kita ya kayak gini gitu pengen ya ngikut sama orang tua lah gitu, nyari berkahnya aja dulu gitu. Ya ngikut orang tua gitu. Karena memang orang tua juga sebetulnya tahu yang terbaik buat anaknya ya Ayah. Nah itu yang paling penting tuh. Iya betul, luar biasa. Nah nih terakhir nih pertanyaan terakhir, gimana gitu cara Agin-Gin ya tips bagi teman-teman mungkin yang sekarang ingin kuliah sambil nikah juga, gimana nih caranya biar bisa meyakinkan orang tua, terus juga meyakinkan calon istri gitu, meyakinkan calon mertua gitu, biar kita tuh kuliah sambil kuliah juga kuliah sambil nikah juga tetap jalan gitu. Gimana tipsnya? Kalau ngeyakininnya ya pertama yang harus dibawa tuh ya agamanya dulu deh. Iya betul. Karena kalau nikah tuh semuanya dapat pahala. Iya. Jadi tujuan harus dibenerin dulu tujuannya. Kadang ada yang nikah tuh karena ABCD lah gitu, nggak bisa disebutin karena banyak. Kita harus lurusin dulu niatnya buat ibadah, karena semuanya bakal jadi ibadah gitu. Termasuk nanti kalau misalnya ada masalah juga, kita nilai masalah itu bagian dari ujian dan endingnya pasti kita mikirnya penyelesaiannya itu ibadah juga gitu. Jadi semuanya kalau dikaitkan sama ibadah ya lancar juga gitu. Terus kalau ngeyakinin sih itu tergantung orang tuanya ya. Betul. Kadang ada orang tua yang nanti dulu fokus dulu kuliah, ada yang nggak apa-apa sambil kuliah juga gitu. Toh rezeki bisa jalan masing-masing, atau ada yang beranggapan gini, nikah dulu aja gitu. Untuk kehidupan biasa gitu, bayar kuliah dan lain sebagainya, itu masing-masing orang tua gitu. Ada yang gitu, yang penting nikah dulu, berbeda rumah nggak apa-apa gitu. Ya beberapa kali sering ketemu yang nggak apa-apa, biaya masing-masing, ada yang seperti itu juga. Iya betul. Nah terus terakhir gitu ya, closing statement juga nih dari Agin-Gin kepada teman-teman nih, teman-teman mahasiswa yang ada niatan ingin deh kayaknya kuliah sambil nikah gitu. Nah gimana nih tips-tips dari Agin-Gin? Waduh, tipsnya sih karena baru juga ya, nikahnya baru berapa minggu. udah hampir 1 tahun ada? Ya, 2 hari lagi 1 tahun. Luar biasa, selamat. Semoga samawa ya. Amin. Gini sih kalau pengen kuliah sambil nikah,
Pertama ya disiapin dulu. Yang penting tuh dari pernikahan tuh agamanya dulu yang kuat deh. Karena kalau misalnya agamanya lemah, ketika ada permasalahan, itu bakal dikaitkan dengan ABCD. Ya, betul. Dikaitin sama ini sama itu. Terus kalau misalnya kita, maaf, kadang orang tuh keuangannya naik turun. Iya. Ketika keuangannya turun, itu bakal ada permasalahan yang besar. Bisa jadi karena uang, ada sebagian orang yang menganggap bahwa uang adalah segalanya gitu. Ya, betul. Kalau misalnya kita didasari agamanya yang kuat, kita dapat misalnya cuman berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu, itu kan jadi kayak lega, oh mungkin ini rezekinya gitu, mungkin baru segini rezekinya, besok juga bakal ada lagi. Nah jadi nanti bakal apa namanya, diolah sendirilah, orang tuh bakal ngerti bahwa agama yang jadi fondasi utama tuh ini loh fungsinya di sini gitu. Ketika ada problem ekonomi, problem ya masalah, kadang nikah muda tuh nggak seperti yang dibayangin. Nikah muda tuh, orang yang nikah muda tuh egonya masih tinggi kayak gini. Nikah gini pengen A, istri pengen B, kan nyatuinnya agak susah juga gitu. Jadi harus ada yang ngalah juga. Nah yang ngalahnya itu karena belajar juga gitu, belajarnya dari agama juga. Jadi semuanya harus disangkut pautin sama agama sih kalau mau nikah. Tanpa agama ya banyak ini pasangan muda yang beres, nah jangan sampai kayak gitu. Mungkin kalau nilai gitu karena agamanya yang belum diasah lagi lah gitu. Ya. Jadi kalau Borika mau, kayaknya Borika udah cocok deh. Amin, doakan Agin-gin. Yang penting agamanya dulu deh. Diuji tuh. Ada peribahasa lah sedikit mungkin, nggak tahu peribahasa dari mana. Perempuan diuji ketika laki-laki belum punya apa-apa. Benar. Dan laki-laki diuji ketika laki-laki itu punya segalanya. Benar banget. Makanya udah deh, nikah muda dulu aja. Biarin aja, nanti bisa berjalan. Nah, betul. Karena kan kebanyakan ya yang ditakuti itu adalah betul sekali dalam hal ekonomi, terus dalam hal kesiapan juga, mental dan lain sebagainya. Tapi ketika kita udah percaya sama pasangan kita, ketika udah oke, yuk kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama-sama, dan orang tua support ya, ayo gitu, silakan gitu ya ayah. Walaupun sambil kuliah, sambil gimana juga gitu. Iya, satu lagi, ekonomi tuh ketika udah nikah tuh ekonomi justru malah kebuka loh. Nah, iya betul. Karena ada juga kan yang mengatakan bahwa menikah itu membuka pintu rezeki gitu ya, Agin-gin ya. Iya. Nah, gimana? Jadi kalau dulu Gin sempat usaha ABCD, itu usaha belum berakhir. Nah, kalau sekarang tuh kayak ada kebuka sedikit tuh jalan-jalannya. Iya, betul. Jadi lebih mudah ya, mungkin karena dua orang disatukan jadi satu rezeki yang dua orang disatukan jadi satu rezeki untuk berdua gitu, jadi lebih banyak kan gitu. Gimana sih ngebahasainnya? Gitu lah pokoknya. Ketika dua orang bertemu dalam satu atap lah gitu. Nanti ke atap itu tuh dikasih rezekinya tuh bukan buat satu orang, tapi dua orang. Gitu. Betul. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman jangan takut nih, gitu ya ayah. Sebentar, bukan buat teman-teman, buat yang podcastnya dulu tuh. Siap. Aduh. Gitu ya. Ketika kita yakin dengan pilihan kita, it's okay gitu ya, kita jalani gitu. Oke, terima kasih banyak ya Agin-gin. Oke, sama-sama. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang mau kenal lebih jauh gitu ya sama Agin-gin, ada sosmednya nih, Instagram atau apa gitu yang mau dipromosikan? Instagramnya tuh jarang dibuka sih. Ya, tapi sama Instagram istri juga gitu. Mungkin siapa tahu ada yang mau tanya-tanya gimana nih gitu boleh. Ya. Kalau mau bisnis boleh juga tuh. Gini jual dimsum juga. Nah ya, usaha juga untuk apa ya namanya tuh? Boleh. Nanti mungkin Instagramnya apa, terus nanti aku masukin ke deskripsinya gitu ya. Oke. Instagramnya Gin Muhammad Ridwan Higasino. Ya. Ya.
Kalau Facebooknya Gin Muhammad Ridwan. Mm-mm. Atau Iftitah Al-Jahra boleh dicolek. Iya. Oh, istrinya. Asal jangan Kalau dicolek usahanya? orangnya. Gimana Bu Rika? Untuk usahanya lagi bisnis apa gitu? Sekarang lagi coba yogurt ya. Iya. Boleh deh kalau mau Bu Rika Ya, juga. Boleh, Iya. boleh. Berapaan tuh? Nanti biar dipromosikan, mungkin ada yang nonton, nanti siapa tahu pengen yogurt juga gitu. Iya. Yogurtnya lebih kental, Mm-mm. lebih enak deh pokoknya, fresh. Luar biasa. Rasa buahnya tuh benar-benar rasa buah karena jus buah di jus itu digabungin sama yogurtnya gitu. Pokoknya enak deh. Ya, harganya berapa, A? Harganya 11.000. 11.000. Terus ya. juga ada varian Bintang. rasanya apa aja nih? Varian rasanya ada strawberry, mangga, blueberry, melon, tamarillo. Udah 5 kayaknya. 5. Oke, siap. Oh, anggur. Oh, sama anggur. Siap. Terus dimsum juga boleh, Bu Rika kalau mau dipromosiin. Siap, boleh, nanti aku promoin ya. Kirimin aja foto-fotonya ya, A. Siap. Oke. Aduh, terima kasih banyak pokoknya ya. Salam juga untuk istrinya Agin Gin. Oke. Semoga sehat selalu, lancar terus segala aktivitasnya, perkuliahannya, kerjanya, dan lain sebagainya. Iya, Bu Rika juga semuanya sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya? Ditunggu undangannya. Siap. Nanti datang ya. Ya, terima kasih banyak ya bagi teman-teman juga yang udah menonton. Nah, nanti yang mau tahu tentang yogurt juga bisa langsung hubungi Agin Gin ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.